Baik, selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya pada kuliah online siang hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan materi-materi yang sebelumnya. Eh, Pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan surat masuk ya. Nah, sekarang kita akan membuat administrasi untuk aplikasi administrasi untuk surat keluar. Nah, karena aplikasinya ini berhubungan dengan surat masuk, maka aplikasinya kita jadikan satu, artinya dalam satu file ya. Kalau kemarin penamaan filenya itu administrasi surat masuk, nah, nanti setelah ditambah dengan surat keluar diganti saja, di rename menjadi administrasi surat menyurat gitu ya. Saya akan mulai ya. Kameranya bisa dimatikan. Saya akan mematikan kamera juga ya, supaya tidak mengganggu konektivitas. Oke. Saya matikan kamera saya. Saya akan share screen. Ya. Kemarin kita sudah sampai di sini, kira-kira ini surat, ini form untuk input surat masuk ya. Yang terakhir kita buat adalah print disposisi, kemudian juga print laporan bulanan. Nah, kita akan menambahkan di sini ya aplikasi ya database. Sebenarnya database-nya hanya satu ya, database surat masuk surat keluar. Tapi nanti di dalamnya ada tabel surat masuk dan tabel surat keluar. Ini yang tabel surat masuk ini sudah kita buat ya kemarin. Maka sekarang kita akan menambahkan tabel surat keluar. Nah, ini kita tutup dulu ya untuk form ini. Sehingga tampilannya hanya seperti ini. Ini kita minimize saja. Query-nya juga kita minimize ya. Sehingga nanti akan tampil seperti ini. Kita akan menambahkan tabel ya. Anda bisa melihat struktur tabelnya sesuai dengan gambar yang sudah saya share ke Anda ya. Jadi kita akan merancang tabel di sini, merancang tabel baru gitu ya. Nanti kita namai tabel surat keluar begitu. Menunya ada di mana nih? Ya, ada di create ya, menunya ada di create. Kemudian tabel gitu ya, create tabel. Mau pakai tabel desain atau tabel aja boleh ya, dua ini aja ya. Misalkan kita pilih tabel, kita pilih tabel yang seperti ini. Ya, otomatis akan dimunculkan tabel 1 ya. Nah, nanti kita rename tabel satunya setelah kita mengedit kontennya. Nah, apa itu? Mengedit kolom-kolom atau field-fieldnya. Oke. Ini kita masuk ke design view untuk tabel ini. Oke. Nah, ini kan lalu diberi nama. Namanya mirip dengan tabel surat. Kali ini keluar ya. Oke. Tabel surat keluar. Lalu kita klik OK. Nah, ini auto number tidak kita aktifkan ya. Ini kita buat aja mungkin menggunakan nomor ya, karena nanti basisnya kita adalah nomor agenda. Maka di sini kita gunakan nomor ya, nomor agenda atau nomor urut gitu ya, terserah ya. Nomor agenda atau nomor urut. Isinya adalah number. Dan ini kita set primary key ya, primary key untuk tabel surat keluar ini. Kemudian kita masuk ke field yang kedua, yaitu apa ini yang kita tulis ya? Nomor surat ya, nomor surat. Oke, nomor surat.
itu bentuknya teks saja, meskipun nomor, tapi biasanya kalau kita ada angkanya, ada teksnya ya, ada alfabetnya. Setelah nomor surat, kemudian tanggal surat gitu ya. Tanggal surat ini isinya date ya. Date-nya mana? Oke. Terus apa biasanya? Perihal ya. Perihal itu short text saja. Kemudian nah ini perlu tidak ini? Pengirim. Pengirim itu artinya yang menandatangani kan dalam setiap lembaga itu siapa saja bisa mengirim surat ya, misalkan departemen tertentu mau mengirim surat atau permohonan bisa ya. Jadi di sini yang dimaksud pengirim itu adalah orang yang menandatangani ya. Pengirim ya surat ya. Maksudnya ini orang yang menandatangani surat ya. Ini bentuknya teks. Kalau membutuhkan departemen dia dari bagian apa? Departemen ya. Departemen ini juga short text. Kemudian perlu tidak ini ada sifat surat ya, sifat surat itu penting atau tidaknya itu ya. Kemudian ada juga kategori surat. Kategori surat itu nanti berisi pengelompaan surat ya berdasarkan kepentingannya. Misalnya ada surat berkategori umum, ada juga mungkin surat berkategori personalia, macam-macam itu dinas. Kemudian tujuan surat ya, tujuan surat itu maksudnya ditujukan kepada siapa. Ini maksudnya ini untuk nama ya, nama yang dituju. Nama yang dituju. Kalau kita membuat seperti ini sedetail mungkin ya, untuk datanya sedetail mungkin meskipun nanti yang ditampilkan di buku agenda itu hanya sedikit saja. Paling hanya ada 7 atau berapa kalau di buku agenda. Jadi poin-poin yang penting. Tapi untuk metadata pada aplikasi kita buat serinci mungkin. Kemudian tujuan surat kan ini orangnya. Kemudian alamat instansi ya, nama instansi, organisasi ya, organisasi atau instansi. Ya. Sudah dari
Sebentar ya kawan-kawan, katanya ada sesuatu yang penting. Baik, kita lanjutkan. Organisasi atau instansi ini bisa nanti datanya bisa plus alamat ya. Jadi misalkan Asmi Santa Maria, Jalan Bener, gitu bisa ya. Oleh karena itu, karena ini panjang, nanti isiannya panjang, kita pilih ini bukan short text tetapi long text. Kalau di Office 2007 menggunakan memo ya. Ini nama perusahaan, organisasi, dan alamatnya. Oke. Kemudian sebentar. Oh, lampiran ya. Lampiran. Lampiran. Ya, ini menyangkut ada atau tidaknya lampiran. Kemudian keterangan jika ada ya. Ini kita tambahkan aja pokoknya ya. Kemudian kode arsip ya. Nah, nanti kalau ada kode arsip teks. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah apa? Tanggal kirim ada nggak? Tanggal kirim. Nanti tanggal kirim kita sisipkan di atas. Ini foto suratnya ya. Foto suratnya. Suratnya ya. Foto suratnya berupa attachment. Oke. Yang ini belum ada. Yang ini belum ada perihal tanggal dikirim ya. Tanggal dikirim kita mau taruh di mana nih? Tanggal dikirim. Oke, bisa di sini kita sisipkan di sini ya tanggal suratnya. Insert terus. Dikirim tanggal ya. Tanggal kirim.
Tanggal kirim ini date. Jadi tanggalnya ada dua, tanggal surat dan tanggal kirim. Nah, ini sudah selesai. Kita save sekali lagi, kemudian kita close. Ya. Nah, tabel surat keluar sudah jadi, datanya belum ada. Kita lalu akan membuat formnya ya. Formnya bisa dilihat juga di gambar yang sudah saya berikan ya. Oke, saya akan klik create ya. Klik create, kita mau gunakan apa? Kita menggunakan, kemarin kan kita menggunakan yang form ini ya, form ini. Kemudian kita akan menggunakan yang ini, form design ya. Kita akan menggunakan form design seperti ini. Nah, form design tampilannya seperti ini, tampilannya bolong, kosong, putih warnanya. Yang ditampilkan hanya detailnya saja ya. Oke. Yang ditampilkan hanya detailnya saja. Padahal kita akan menambahkan apa header ya, logo-logo gitu kan. Nah, untuk menambahkan logo nanti gampang sekali ya. Kita langsung aja klik di sini ada logo dan title ya. Logo dan title otomatis nanti halaman untuk page header ya, form header itu akan tampil. Kita lihat ya, kita klik logo ya. Oke, kita klik logo. Logonya pilih Asmi. Ya, tuh langsung muncul ya di sini otomatis. Ini kita perbesar saja. Kita perbesar. Ini kita perbesar seperti ini logonya. Terus ini kan double gitu ya. Nah, saya tidak begitu suka ini. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Ini kemudian kita range-nya kita remove layout supaya berpisah ini ya. Nah, ini berpisah. Kemudian kita masukkan lagi. Kita masuk ke desain juga lagi ya. Kemudian kita masukkan label ya. Label di sini. Akademi, sekretari, dan manajemen. Asmi Santa Maria, Yogyakarta. Oh, sorry. Kita tambahkan di sini. Oke, ya. Nah, ini seperti biasa ya. Buat ini seperti biasa. Kemudian alamatnya juga sama ya. Kita tambahkan label. Alamatnya Jalan Bener 14 Tegal Rejo Yogyakarta 55243. Telepon 2741334 gitu ya. Email Asmi ST Maria Asmi ST Maria Indosat net formnya begitu ya. Kalau ini terlalu panjang ya ini bisa kita perlebar ya. Ini kita bisa perlebar sekian ya. Kemudian ini kita perlebar juga ya sehingga muat seperti ini. Oke. Kemudian kita kasih label lagi di sini di bawahnya. Ini kita kasih sistem administrasi surat
keluar ya, sini root keluar. Ya, kita taruh di sini di tengah-tengah ya. Kemudian fontnya diatur sedemikian rupa, tipenya mau pakai teksnya mau yang mana, tuh terserah. Saya pakai Bodoni umpamanya ya, Bodoni 14. Oke, ini di tengah-tengah gitu ya. Nah ini sudah. Kemudian kalau kita mau menambahkan apa tanggal juga boleh ya. Oke, kemudian kita masukkan date and time. Kita pilih yang ini umpamanya waktunya yang pendek saja. Ya, otomatis nanti muncul di sini ya tanggalnya ya. Oke. Ya, ini untuk headernya saya kira cukup. Kemudian kita isi detailnya. Detailnya mau diisi apa nih ya? Detailnya kan kita ngambil dari tabel di sini, tabel surat keluar kan. Nah, bagaimana cara ngisinya kalau seperti ini ya? Kemarin kan otomatis. Nah, kita ngambilnya dari add existing fields ya. Add existing fields. Ini kita aktifkan add existing fields. Ya. Kemudian di sini ada field list, ini show all tabel. Nah, ini kita pilih yang tabel surat keluar. Kita pilih, ini tanda plus ini kita klik saja ya. Ini dia. Nah, gitu. Kemudian ini kita perlebar ya. Nah, ada kita perlebar. Kemudian ini kita tarik ke sini ya, atau kita double klik saja bisa. Nah, kita double klik kan, otomatis menempati ini. Kemudian nomor suratnya juga di double klik, menempati bawahnya otomatis. Oke, ini kita masukkan semua. Oh, nanti yang lain kita pindahkan di sini, nggak masalah ya. Tujuan surat, organisasi, lampiran, keterangan, kode arsip. Terus untuk foto, nah ini yang kita klik di sini foto. Ini foto kita taruh di sini, kita tarik ya. Khusus untuk foto kita tarik, kita sendirikan. Oke, tarik di sini, ya. Nah ini kita perlebar. Maksudnya di sini untuk foto suratnya. Ya. Oke, tampilannya seperti ini. Perlu kita naikkan ya. Oke, kita naikkan. Ini kita blok semua. Kita blok semua. Oke, kita blok semua. Kemudian kita geser pakai panah, tombol panah di keyboard. Awas, 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 awas. Ya, itu udah. Atau kita geser pakai mouse, nggak apa-apa. Kemudian yang khusus foto ini kita, yang ini kan hanya label saja kita hapus. Sehingga yang tersisa hanya ini ya. Ini nanti untuk scan surat ya. Meletakkan scan surat di sini. Kemudian yang di sini nanti tombol-tombolnya. Oke, kemudian ini akan kita split ya, sebagian ke sini ya. Ini kita split sebagian ke sini. Misalkan mana ya? Ini apa ya? Ini kita blok aja ya. Oke, tujuan surat ya, mulai dari tujuan surat ya. Ini kita blok, kemudian kita tarik ke sini. Kita pindahkan aja. Ya. Ini nabrak, kita kecilkan aja kalau nabrak. Terus ini yang kita kecilkan aja. Kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Ya. Sehingga ini muncul seperti ini, kemudian ini kita perbesar semuanya supaya nanti bisa memuat data. Atau mau modelnya seperti ini juga nggak apa-apa. Ya, ini. Kemudian ini ya, dibuat seperti ini juga nggak apa-apa. Oke. Ini tampilannya sedikit bebas ya.
Oke, departemen kita tarik sini. Ini bukan digeser ya, tetapi dijewer gitu ya. Ditarik. Oh ya, ini fontnya kurang besar nih. Kalau fontnya kurang besar, kita blok lagi. Kemudian kita masuk ke home. Fontnya kita buat 13 ya, makanya ya. 13 tidak ada sini, kita ketik aja. Oke, 13. Ternyata ini masih kurang, ya, kita geser, khusus yang ini kita geser ya. Ini kita blok ya, ini kita tarik ke sini, tarik sih ya. Oke. Kemudian ini diedit, jangan lupa diedit nomor agenda, nomor surat, tanggal surat, perihal urusan. Ingat yang diedit yang sebelah kiri loh ya, hanya labelnya saja. Departemen, sifat surat, oke, kategori surat. Nah, kan seperti ini. Kemudian yang ini juga kita edit. Tujuan surat, maksudnya tujuan surat itu surat dikirim kepada. Ya. Ini boleh kita ganti ya. Ini dikirim kepada, boleh ya. Dikirim kepada. Oke. Terus ini nama organisasi atau instansi. Ya, ini bisa kita perlebar. Nah, gitu. Nah, atau pakai strip aja juga apa-apa. Oke, bebas ini. Ya. Kemudian ini kita perlebar tentu saja ya. Kita perlebar sampai sekian. Ini karena alamat dan nama organisasi maka kita perpanjang lampirannya jika ada, keterangan jika ada, kode arsip. Ya, ini kita edit juga kode arsipnya. Kemudian ini kita perlebar juga ya. Nah, sudah. Oke. Kemudian ini kecil-kecil ya. Ini andikan terlalu mepet begitu. Ini kan terlalu mepet ya. Ini bisa kita atur ya. Kita atur yang paling bawah ini misalkan. Ini kita geser ke bawah. Gitu ya. Supaya agak renggang nanti. Nah, ini kita jadikan standar yang paling bawah. Ya, kemudian ini kita blok. Kita akan atur ya, kita arrange. Nah, ini spasinya kita atur, spasinya memilih yang equal tapi vertikal ya. Nah, tampil seperti ini. Yang ini 1, 2, ini menempati 2 ya kalau bisa 1, 2. Oke, yang ini digeser aja. Kita geser. Ini kita samakan, kita ambil yang paling bawah ya, bottom. Nah, dan ini dibagi rata. Ini dibagi rata, space-nya equal apa? Vertikal ya. Nah, ini bisa kita perlebar lagi ya, andaikan dibutuhkan ya. Nah, gitu. Oke. Kemudian kita kasih apa? Tombol-tombol ya di sini, tombol-tombol yang kita butuhkan. Oh ya, ini kita kan ini kan fontnya warnanya bukan hitam ya, tapi abu-abu, ini agak abu-abu. Maka ini fontnya kita blok dulu supaya menjadi hitam legam, hitam murni ya. Ini kan abu-abu ya, ini kita buat yang black. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Kemudian warna latarnya juga kita ganti.
black colornya agak abu-abu gitu ya. Nah, oke. Ya, pokoknya seperti ini ya. Kemudian yang foto surat ini kita nah, kalau sudah seperti ini, sudah apalagi? Oh, yang ini ya. Oke, yang ini kita buat juga warnanya supaya kita buat warna kuning. Terus warna latar belakangnya kita buat hitam. Nah, namanya begitu ya. Kita buat seperti ini. Terus color color untuk yang pemiddle juga kita buat hitam. Sini. Nah, kemudian ini kita kasih tag di sini, dirancang oleh gitu ya. Nah, desain, kemudian kita kasih label. Desain by ya, 2020 namanya gitu ya. Ya, kita taruh di sini. Yes. Ini kecil aja ya, putar ya, untuk mengingat bahwa aplikasi ini yang buat kita. Oke. Nah, sampai di sini kita tinggal menambahkan tombol-tombol ya. Tombol apa, hampir sama dengan yang surat masuk. Oke, kita lihat ya previewnya seperti apa. Preview, form view. Oh ya, nah, from view-nya seperti ini. Kemudian apa nih? Oh ya, ini kan tidak ada keterangan nih. Ini tidak ada keterangan. Ini kan mestinya untuk gambar ya. Nah, gitu ya. Kita akan menambahkan teks di sini. Klik di sini untuk menambahkan scan ya, untuk menambah scan gambar gitu ya, atau scan surat. Klik di sini untuk menambahkan atau klik e-arsip gitu ya. Klik untuk simpan e-arsip. Nanti akan kita tambahkan. Kita tambahkan di sini, tetapi kita taruh di belakangnya ya, jadi di belakang kotak ini. Oke, kita masuk ke design view. Ini yang perlu dicatat ya di sini ya. Kita buat label atau kita kasih nama aja i-arsip gitu ya. I-arsip. Ya, ini kita buat dulu fontnya jadi apa ya? Warna hitam ya. Toko hitam. Yang hitam ini teksnya yang warna hitam maksud saya. Terus ini kita buat color ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tambahkan aja. Klik untuk nambahkan. Klik untuk e-arsip gitu aja ya. Klik untuk e-arsip. Dan ini kita buat rata tengah. Ingat posisinya nanti kita letakkan di sini. Tetapi ini di depan kalau di sini. Ini di depan ya. Nah, kalau di depan itu dampaknya nanti kalau diklik, klik foto surat ini yang diklik tag ini ya. Padahal kita tidak menginginkan ya. Kita hanya ingin menempatkan ini di belakang supaya ketika diklik ini tidak ngefek. Maka ini kita taruh di belakang. Caranya bagaimana? Di belakang ini ya. Klik kanan, kemudian untuk position ya. Ini send to back gitu ya. Ini send to back. Nah, kemudian kita geser. Dan meskipun apa ini sudah send to back ini. Oke, send to back ya. Nah, kita lihat sekarang reviewnya. Nah, ini kan ada. Jadi meskipun kita itu ngeklik tulisan ini, tapi yang muncul tetap perintah ya, perintah untuk menambahkan data ini ya. Di sini manage attachment kan gitu ya. Klik untuk e-arsip gitu.
Oke, kita masuk ke desain lagi. Oh ya, ini tadi kok jadi berubah ya warnanya ya. Fill backcolor-nya kita buat apa ya tadi warnanya? Ini ya. Oke, kita buat seperti ini. Mau putih juga tidak apa-apa sih. Udah. Oke, sampai di sini ada yang bertanya, saya persilakan. Kalau tidak berarti cukup jelas. Oh ya, ini kan baru form 1 ya, ini belum kita simpan. Kalau komputer mati ini tidak terhapus ya. Maka ini kita simpan dulu. Kita simpan, ya, kami beri nama dengan surat ya. Surat masuk. Kita samakan dengan yang itu ya, form ya. Ini kok surat masuk ya, keluar ya. Surat keluar form. Ini kan surat masuk, ini surat keluar form. Oke, nah, sudah tersimpan di sini. Nah, selanjutnya Anda yang melanjutkan ini nanti. Ditambah tombol apa, kemudian ini kalau ini tidak perlu apa ya disposisi, tapi ada laporannya nanti. Jadi laporan surat keluar ya bulan ini, Anda menggunakan parameter mulai tanggal, kemudian akhir tanggal itu ya. Silahkan Anda buat query juga, query untuk surat keluar bulanan gitu ya, atau surat keluar by tanggal gitu ya. Nanti silahkan buat query-nya. Tapi sebelum query Anda lengkapi dulu di sini ada tombol-tombol macam-macam ya. Termasuk di sini nanti ada tombol close ya ini ya. Paling akhir kita kasih tombol close ya. Close form ya maksudnya kita close form. Oke, tutup form ya juga boleh ya, tutup. Oke. Ya, tutup form itu ya. Atau nanti kalau kita sudah punya menu di sini ada kembali ke menu begitu ya. Tapi kan ini belum ada, kembali ke menu. Menu itu maksudnya apa? Jadi kita membuat form kecil, ya form kecil, kemudian kita buat tombol satu, tombol untuk membuka form surat keluar, dua untuk membuka form surat masuk. Oke, saya buka kesempatan untuk bertanya, saya persilahkan. Mbak Ayu, masih ada Mbak Ayu? Iya, Pak. Sudah cukup jelas? Cukup jelas. Nanti dicoba dulu aja, Pak, baru tanya-tanya. Nanti yang tombol-tombol ini kalian lengkapi ya, termasuk print laporan ya nanti, print laporan untuk surat masuk, surat keluar. Terus datanya dimasukkan dulu tentu saja ya. Ini kan datanya masih kosong. Terus nanti baru membuat yang lain-lain. Ini lengkap dulu, ini jadi dulu, membuat query, ya, membuat query, terus buat report. Oke. Tapi sebelumnya akan saya buatkan dulu menu utama itu ya. Ini masih ada sisa waktu sebentar. Kita buat menu utama, itu maksudnya kita taruh di sini nanti berupa form ya, formulir atau dashboard gitu ya. Kita buat dashboard kosong, ya dashboard kosong, isinya hanya 2 tombol ya. Oke. Ini kita close. Simpan ya. Kita klik create, kemudian kita pakai apa? Pakai blank form aja ya. Pakai blank form. Blank form seperti ini membingungkan. Oke, dengan blank form. Tapi yang tadi ya, desain form ya. Oke, desain form sehingga tampilannya seperti ini ya. Ini sama blank form ini isinya logo, mana logonya? Kita kasih logo.
logo download. Jadi di mana-mana ada logonya ya. Nah, ini. Terus ada ininya ya. Nah, ini logo dan seterusnya ya. Ini diisi sendiri. Kemudian kita buat, ini kita perkecil saja karena kita tidak membutuhkan ruang yang panjang ya. Ini kita kasih nama selamat datang di sistem administrasi surat terserah ini namanya ya, menyurat ya. Kecil aja nanti buatnya seperti ini. Kemudian tambahkan lagi, pilih menu berikut. Nah, gitu ya. Nah, kita menunya apa? 1 ya. 1, 2, 3. Ini 1, 2 ini 1, 2 aja menunya 1, 2. Apakah kita mau buat yang buka yang surat masuk atau surat keluar? Nah, kita tambahkan tombol di sini. Tombolnya di sini ya. Tombol. Taruh di sini. Tombolnya apa ini? Tombol ini sebenarnya hanya shortcut untuk membuka formulir surat masuk gitu ya. Maka ini masuk ke dalam form operation. Form operation aksinya open form. Kita klik next. Surat masuk dulu ya. Oke. Buka form surat masuk kan. Dan kita klik next. Oke, namanya bagaimana? Open the form and show. Oke, biarkan itu aja. Kemudian di sini kita pilih teks. Kita kasih angka. Administrasi surat masuk gitu ya. Kita klik next, kita klik next. Kan sudah ada yang seperti ini. 1 ini. Kemudian kita pilih yang kedua. Taruh di sini nomor 2 ya. Nomor 2 itu membuka form juga. Form yang dibuka apa? Surat keluar ya. Ini surat keluar. Kita klik. Jangan terbalik ya. Ini 2 administrasi surat keluar ya. Kita klik next, kita klik finish. Ada? Nah, ini cuma seperti ini. Oke, supaya lebih bergaya lagi nanti ini kita buat suka yang gelap gitu ya. Misalkan kita buat jreng gitu, kemudian ini warna latarnya kita ubah jadi warna ini ya, tampak. Oh ya, ini supaya tampak bagaimana ini? Ini supaya tampak, ini harus dibuat transparan ini ya. Kotaknya ini harus dibuat transparan. Supaya dua-duanya bisa langsung, ini kita blok ya. Kemudian kita masuk properti. Masuk desain, properti sheet-nya. Nah, ini kita klik di sini. Kita pilih all. Nah, di sini. Kemudian ada back style. Ini back style ini kan normal. Ini kita buat transparan. Apa jadinya nanti? Nah, itu kan keren. Ya. Oke. Terus mau ditambah tombol lagi boleh. Tombol yang kok label tombol ya. Tombol misalkan kita akan menutup aplikasi misalkan ya. Kita akan menutup aplikasi. Ini aplikasi berarti quit application ya. Kita kasih keluar aplikasi ya. Ini nomor berapa ini? Nomor 0 ya. Kita taruh nomor 0, kita taruh di paling bawah. Ini apa-apa. Kemudian ini kita buat rata kiri ya.
Ini kita buat rata kiri. Ini bagaimana caranya buat rata kiri? Nah, buat rata kiri ini tidak bisa menggunakan yang ini ya. Tidak bisa ya. Tidak bisa menggunakan ini, tetapi harus kita set dari sini. Oke. Ini belum rata kiri nih. Nah, tuh kan rata tengah. Oke, maaf. Ini kan rata nggak karuan toh, seperti ini. Kita buat sebenarnya rata kiri ya. Tapi ini kita ubah dulu ini transparansinya ya. Ini kita klik, kemudian back style-nya kan ini normal, kita ganti dengan transparan. Font-nya juga kita ganti warna kuning ya. Nah, aplikasi, ini ukurannya 11, kecil sekali. Kita kasih 14 ya. Nah, ini kemudian ini kita buat rata kiri ya. Buat rata kiri caranya bagaimana? Ini kita klik. Ini tidak dari sini loh ya. Ini tidak bisa ya. Ini kita klik. Kemudian kita pilih di sini. Ada namanya alignment ini ya. Ini pada all. Ini ada alignment. Ini kan center alignment-nya. Maka kita ganti left. Nah, kan? Terus ini juga alignment kita ganti left. Ini juga alignment kita ganti left. Ada. Ini sudah jadi. Nah, khusus untuk ini, khusus untuk menu seperti ini, logonya seperti ini kita kasih warna oke. Terus ini mau dikasih putar juga nggak apa-apa. Kalau mau. Ini putarnya belum ada ya. Putarnya juga berwarna sama dengan yang paling atas. Oke, kita masukkan label saja di sini. Jadinya poin sistem administrasi, sistem informasi administrasi, surat masuk, surat keluar, namanya ya, informasi, namanya begitu. Baik, ya gitu. Namanya begitu ya. 2020. Ini untuk copyright aja ya. Copyright. Oke, kemudian fontnya kita buat warna biru tua. Nah, kalau kita buka seperti apa? Kita lihat ya. Nah, kalau dibuka seperti ini. Ya, seperti ini. Ini kurang lebar ya. Ini kurang lebar. Kita pakai layout boleh. Ini layout. Kita perlebar. Ini layout dulu ya. Nah, ini silakan nanti diatur bagaimana. Oh, fontnya hanya pengen sampai di sini aja ya, ini terlalu lebar misalkan. Ini bisa kita bahas. Ini kita close dulu. Mau kita kasih kotak juga apa-apa. Ini cukup kecil saja kan bunyinya. Nah, ini kita perkecil. Oke, kita lihat form view-nya. Nah, seperti ini. Apakah ini sudah bisa kita gunakan? Kita lihat. Kita klik ya coba sekarang ya. Ini kita klik administrasi surat masuk. Nah, lalu keluar ini kan. Nah, terus nanti di sini tambah tombol kembali gitu ya. Kalau kembali kan tidak harus di sini, tidak harus menekan form 1 ini lagi.
Nah, gitu kan terlalu ribet. Maka nanti kita buat tombol di sini, tombol kembali. Tombol kembali ke menu utama. Nah, tombol kembali ke menu utama itu sebenarnya apa? Tombol untuk kembali atau untuk membuka form ini lagi. Gitu ya. Oke. Sekalian ya, ini sekalian saya buatkan. Jadi nanti terserah letaknya mau di mana. Saya buatkan yang ini untuk form surat masuk form ya. Ini kita masuk ke desain. Ceritanya kita akan membuat tombol di sini kembali ke menu awal gitu ya. Oke, kita klik di sini. Tombol kembali ke menu awal. Untuk apa sebenarnya tombol ini? Tombol ini untuk membuka form apa? Form ini. Tapi form ini belum kita kasih nama nih ya. Nah, oke. Ini kita harus kasih nama dulu. Ini kita kasih nama dulu. Ini kita simpan menu gitu ya. Menu. Misalkan menu. Oke, namanya menu. Kemudian di sini kita kasih tombol, ini kita hapus saja. Masuk desain, maaf, desain, kemudian ini kita kasih tombol di sini. Oke, ini formnya form operation ya, membuka form, artinya membuka form itu menampilkan yang menu tadi ini. Membuka form apa ini? Form open form, kita klik next. Nah, ini menu ini kita buka kembali ini. Nah, ini namanya kembali ke menu utama. Nah, jadi klik next. Klik. Nah, nanti letaknya bagaimana? Kemudian kita cek, jadi form view-nya kita ubah. Kita ya, ini kan ini ya, kita klik menu utama, kembali ke menu utama, nanti akan kembali ke sini, hanya menampilkan ini. Ya kan? Kembali lagi ke surat masuk. Ya. Kembali ke menu utama. Nah, tolong nanti Anda buat yang tombol yang surat keluar. Nah, di sini kan belum ada. Begitu teman-teman. Untuk sementara sudah 1 jam, ini sudah cukup banyak apa yang saya sampaikan. Maka saya persilahkan, saya buka kesempatan untuk bertanya. 1-2 orang, saya persilahkan. Ini saya tutup dulu. Ya, sharingnya saya tutup dulu. Itu nanti ini Pak, untuk surat keluarnya itu cuma buat gitunya aja, nggak ada isinya gitu. Oh ya, isinya iya dong. Isinya ada data. Itu kan tadi saya hanya membuat supaya daripada besok-besok itu kita buat contoh hanya pendek. Nanti datanya juga dilengkapi. Ada tabel surat keluar, kemudian formnya ada, query-nya ada, report-nya ada begitu. Jadi tugas Anda cukup banyak minggu ini. Ya setidaknya nanti sampai Selasa itu ya, sampai Selasa itu Anda rancang seperti itu. Begitu Mbak. Iya Pak. Suster ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya lagi. Oke, sebenarnya kalau kuliah seperti ini, kan Anda menggunakan apa ya? Spirit menggunakan smartphone bisa untuk membuka Zoom-nya. Oh, tadi nggak dengar suara saya tuh. Oh, tadi ada kepentingan ya. Ada kepentingan sebentar. Ada telepon. Oke, kalau demikian kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Terima kasih. Nanti ini videonya akan saya upload ke YouTube ya. Silakan nanti perhatikan kembali lalu dipraktekkan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa ya. Bye-bye. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sekarang yuk.